Andai dua pemain ini bergabung, nilai timnas Indonesia tembus Rp1 triliun, tertinggi ketiga di Asia. Harus cari rekrutmen terbaik, lalu diberi kesempatan jam terbang di klub, atau sekalian kayak basket, bikin tim nasional main di liga. Tapi yang usianya muda-muda, karena harus diberi kompetisi. Ketika kompetisinya tidak ada, mereka berlatih di luar negeri, bertanding sebanyak-banyaknya. Karena kenapa? Mungkin dari 100 talenta pemain muda yang jadi cuma 12. 10% jadi itu luar biasa. Karena kita semua berharap agar tim nasional Indonesia terus dipenuhi oleh pemain-pemain diaspora Indonesia yang memang punya kualitas, dengan harapan mereka bisa memberikan kontribusi bagi tim nasional Indonesia. Dan memang faktanya dengan begitu banyak pemain diaspora Indonesia yang mulai membela tim nasional Indonesia, maka sekarang kita bisa melihat bahwa tim nasional Indonesia kita mulai bisa berada di level yang berbeda. Sampai saat ini timnas Indonesia terus berbenah untuk memperkuat skuad dalam menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di mana, sudah ada beberapa pemain keturunan yang diisukan bakal segera bergabung. Salah satu pemain tersebut adalah Ian Maatsen. Dan untuk mendapatkan pemain Aston Villa tersebut, PSSI masih memiliki peluang masih cukup terbuka. Alasannya adalah karena sampai saat ini Ian Maatsen belum pernah diberi kesempatan untuk membela timnas senior Belanda. Tak hanya Ian Maatsen, ada satu pemain lagi yang dirumorkan bakal bergabung, dan jika ia bergabung maka nilai skuad timnas Indonesia bisa tembus mencapai Rp1 triliun. Lantas siapa sosok pemain yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Timnas Indonesia saat ini adalah salah satu kekuatan baru di Asia. Itu dibuktikan usai mereka mampu menahan dua tim kuat yakni Arab Saudi dan Australia. Tak hanya sekedar menahan imbang, untuk urusan kualitas pemain timnas Indonesia juga tidak kalah. Dan itu terbukti karena ada beberapa pemain Indonesia yang memiliki market value yang cukup tinggi, di antaranya adalah Tom Haye yang saat ini masih menjadi pemain termahal di skuad Garuda, kemudian disusul oleh JIZ dan Kelvin Verdong yang sama-sama memiliki market value sebesar Rp43 miliar. Kini berdasarkan update terbaru dari Transfer Market, harga seluruh skuad timnas Indonesia sudah mencapai Rp290 miliar. Di mana jumlah itu menjadi yang termahal dibandingkan dengan tim-tim di ASEAN yang lain. Dan nilai itu juga membuat timnas Indonesia sudah bisa bersaing dengan negara-negara lain, termasuk Yordania, Qatar hingga Suriah. Bahkan harga pasar timnas Indonesia lebih mahal ketimbang tim-tim kuat lainnya seperti Irak, China hingga Bahrain. Masuknya Miss Hilgers dan Eliano Reijenders membuat skuad timnas Indonesia bakal lebih mahal. Pasalnya harga pasar timnas Indonesia diprediksi bakal naik pada bulan Oktober tahun 2024 mendatang. Alasannya adalah karena ada dua pemain yang nantinya akan bergabung. Mereka adalah Miss Hilgers dan Eliano Reijenders. Untuk Miss Hilgers, saat ini ia memiliki market value sebesar Rp121 miliar, nilai yang bakal membuatnya menjadi pemain termahal di ASEAN. Sementara harga pasar Eliano lebih rendah dibandingkan Hilgers, karena market value-nya hanya sebesar Rp11 miliar. Berbeda dengan Hilgers dan Eliano yang sudah pasti bergabung dengan timnas Indonesia, kini ada satu pemain lagi yang dirumorkan bakal bergabung dengan skuad Garuda. Dan pemain yang dimaksud adalah Ian Maatsen. Jika Ian Maatsen bergabung dengan timnas Indonesia, maka market value dari skuad Merah Putih akan mengalami peningkatan yang sangat drastis. Bagaimana tidak? Ian Maatsen adalah pemain yang memiliki market value sebesar Rp695 miliar. Dan dengan nilai tersebut, maka akan membuat Ian Maatsen menjadi salah satu pemain termahal di Asia. Soal bergabung dengan timnas Indonesia, kini semuanya tergantung kepada Ian Maatsen, apakah dirinya mau atau tidak. Pasalnya, jika masih mengharapkan untuk bermain dengan timnas Belanda, nama Ian Maatsen sudah diberi kode oleh Ronald Koeman. Dan kode itu seperti menunjukkan jika pelatih timnas Belanda itu sudah mengizinkan Ian Maatsen untuk membela negara lain. Buktinya sampai saat ini, Ronald Koeman belum pernah